Halo teman-teman, balik lagi bersama Mimin from Zero. Kali ini Mimin bakal buatin alur cerita Donghua yang baru aja rilis dengan judul Alchemy Supreme atau Dandao Zizun. Sesuai namanya, Donghua ini bakalan bercerita tentang Bang MC bernama Su Beitian yang mendapat reinkarnasi dewa obat Yin dan Yang atau bisa dibilang nenek moyangnya. Di awal diceritakan kalau Su Beitian meridiannya rusak dan dipastikan sulit untuk menapaki jalan kultivasi bela diri. Namun setelah mendapatkan reinkarnasi ingatan masa lalu dari dewa obat yaitu Su Behuang, dia mampu untuk menjadi kuat dan mengendalikan dua elemen bela diri sekaligus. Durasi Donghua ini sendiri bisa dibilang cukup pendek ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa juga lah buat nemenin waktu gabut kalian semua ya. Yaudah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Scene bermula di sebuah benua. Terdapat seorang dewa alkemis atau dewa obat bernama Su Behuang yang sedang menyempurnakan sebuah pil bernama pil Elf Nirvana. Behuang dengan segenap kemampuannya kelihatan cukup kesulitan saat menyempurnakan pil tersebut di dalam tungku raksasa. Di saat sedang dalam masa-masa kritis karena kesulitan mengendalikan tungku pil, tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Ruo Qing menghampiri Behuang dengan tujuan untuk membunuh Behuang di tempat ini. Sontak hal ini pun membuat Behuang cukup kaget karena kok bisa-bisanya Ruo Qing datang hanya untuk mengambil nyawanya saja, padahal selama ini mereka berdua punya hubungan cukup spesial. Ruo Qing pun menjelaskan kalau dia adalah satu-satunya orang yang akan membuat pil Elf Nirvana sekaligus menjadi satu-satunya alkemis atau dewa obat di dataran pengobatan kuno ini. Tanpa berlama-lama dan panjang lebar, Ruo Qing juga kelihatan bersiap untuk melakukan serangan kepada Behuang menggunakan api surgawi Taichu yang berwarna purple. Sontak hal ini pun membuat Behuang kaget karena bagaimana bisa Ruo Qing mendapatkan api surgawi Taichu yang bisa dibilang berada di peringkat kedua pada daftar api surgawi. Serangan kuat pun terlihat disebabkan oleh api surgawi Taichu kepada Behuang. Namun ya karena tidak menyerah dan menganggap kalau tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya, Behuang menyempurnakan dirinya sendiri ke dalam tungku pil raksasa agar kelak dia bisa bereinkarnasi. Singkat cerita, ratusan tahun kemudian, di sebuah akademi bernama Akademi Lan Huo, saat ini sedang diadakan tes bakat bagi siapapun para calon murid yang hendak mencoba masuk ke dalam akademi tersebut. Seorang penatua akademi bernama Yan He sedang menjelaskan kalau tidak ada jalan pintas menjadi seorang praktisi kuat. Selain membangkitkan ilmu bela diri, calon praktisi juga harus memperluas pikiran, kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan agar kelak menjadi praktisi yang diakui oleh dunia bela diri. Di sini diceritakan seorang bernama Su Beitian yang merupakan keturunan beberapa generasi dari Su Behuang sedang ingin mencoba peruntungan untuk bisa masuk ke dalam Akademi Lan Huo pada hari ini. Penatua Yan He pun pada akhirnya membuka formasi spiritual kuno guna bisa mengetes para calon murid apakah mereka mampu membangkitkan pembuluh darah bela diri atau bakat dalam diri mereka masing-masing sebagai syarat lulus dalam tes kali ini. Bagi siapapun yang berhasil lulus dengan predikat terbaik, Penatua Yan He akan memberikan hadiah berupa pil obat spiritual yang bisa dibilang cukup untuk membantu kultivasi. Mengetahui akan mendapatkan hadiah sontak membuat para calon murid menjadi bersemangat, di mana pil spiritual tersebut sangat jarang sekali ditemui dan sulit untuk didapatkan.
Sementara itu, Su Betian yang menyadari hal tersebut langsung berpikir kalau dia akan mendapatkan pil spiritual, maka tentu saja akan sangat membantu perkembangan kultivasinya pada saat ini. Beberapa saat kemudian datang dua orang calon murid lainnya bernama Ruoyan dan juga Mohan yang sedari awal memang tidak menyukai Su Betian. Mohan menyebutkan kalau sekarang Su Betian dalam keadaan tidak baik-baik saja karena sudah dibantai oleh senior Han Feng beberapa hari yang lalu. Jadi untuk apa Su Betian ikut tes Akademi Lan Huo karena dia juga pasti akan gagal. Selain itu, Mohan sangat yakin posisi keluarga Su di kota Lan Huo akan tergeser oleh keluarga Mo jika pada hari ini dia berhasil masuk ke dalam Akademi Lan Huo. Di saat itu pula beberapa calon murid wanita lainnya langsung membela Su Betian dengan berkata kalau Mohan terlalu banyak bicara. Jika Su Betian tidak terluka pada hari ini, Mohan juga tidak akan berani menampakkan batang hidungnya di hadapan Su Betian. Kita diperlihatkan kejadian masa lalu di mana ternyata Ruoyan ini dulunya menyukai Su Betian yang dikenal sebagai anak berbakat dan juga tampan dari keluarga Su. Namun pada saat itu Ruoyan mendapat penolakan dari Su Betian dan ditertawai oleh orang-orang karena kejadian penolakan tersebut. Ruoyan di sini kembali mengolok-olok Su Betian dengan berkata, apakah saat ini Su Betian hanya bisa berlindung di belakang beberapa orang wanita saja? Sontak hal ini pun membuat Su Betian membalas dengan berkata, apakah Mohan benar-benar jatuh cinta dengan seorang wanita bermulut ember seperti Ruoyan? Mohan, Keributan di antara mereka ini kemudian diberi peringatan oleh Penatua Yan He yang terlihat akan membuka ujian pada hari ini. Penatua Yan He sendiri sudah mendengar kabar kalau beberapa hari yang lalu meridian dari Su Betian sudah rusak, jadi dia sedikit meragukan apakah Su Betian bisa mengikuti ujian atau tidak. Dengan sangat yakin Su Betian berkata kalau meridiannya hampir pulih dan pada hari ini Penatua Yan He akan bisa melihat sendiri kalau dia pasti mampu mengeluarkan bakat bela diri untuk lulus ujian masuk Akademi Lan Huo. Sementara itu dari atas sebuah tebing, seorang tuan putri bernama Muran Fen yang merupakan tunangan dari Su Betian sedang memantau ujian masuk akademi. Di satu sisi, pengawal Muran Fen yang bernama Zizu tidak menyangka kalau Su Betian ternyata cukup populer di kalangan para calon murid. Aku sama sekali tidak tertarik kepada bakat dan kepopulerannya karena aku datang hari ini hanya untuk membuat sebuah kesepakatan, ucap Muran Fen kepada pengawalnya. Sementara itu, Betian terlihat akan memulai tes, di mana dia hanya diberi waktu 1 batang dupa untuk mengeluarkan semua potensi bela diri yang ada di dalam tubuhnya. Betian akan dinyatakan gagal jika dalam waktu 1 batang dupa dia tidak mampu mengeluarkan bakat bela diri. Di hadapan semua orang, Su Betian mengeluarkan seni bela diri elemen api untuk ujian kali ini. Namun ya di sini kelihatan kalau dia sedikit kesulitan, di mana meridiannya masih belum pulih sepenuhnya setelah dibantai oleh Han Feng beberapa hari yang lalu. Di saat sedang dalam puncak rasa sakit, tiba-tiba saja Su Betian mendapatkan ingatan warisan dari nenek moyangnya, yaitu Su Be Huang atau dewa obat Yin dan Yang. Dengan kata lain, saat ini Su Betian mendapatkan reinkarnasi dari seluruh ingatan Su Be Huang, termasuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Ruo Qing. Di saat Penatua Yan He sudah pesimis kalau Su Betian akan berhasil, tiba-tiba saja Su Betian membuat kejutan dengan berhasil membuka pembuluh darah elemen api tingkat surgawi.
觉醒了天级火系五脉。 Diketahui elemen api yang berhasil dibangkitkan oleh Su Beitian sudah mencapai tingkat tertinggi. Bukan hanya itu saja, di sini bahkan Su Beitian mampu membangkitkan potensi bela diri elemen es surgawi yang membuatnya bisa mengendalikan dua elemen surgawi sekaligus. 并双系天级五脉， 这苏北天有些意思。 Zizu yang memantau situasi juga tidak menyangka kalau Su Beitian mampu mengendalikan elemen ganda sama seperti yang Mu Ranfen bisa lakukan. Setelah selesai melakukan tes potensi bela diri, Su Beitian cukup percaya diri kalau dalam ujian tahun ini dia adalah yang terbaik di antara para peserta lain. Di saat momen bahagia ini terjadi, tiba-tiba saja muncul Han Feng ke dalam altar ujian menyanggah perkataan dari Su Beitian. Diketahui kalau Han Feng ini adalah salah seorang jenius dari Akademi Vermilion Bird yang kemarin membantai dan merusak meridian milik Su Beitian. 你听清楚了，欢迎来找我。 据证明苏北天作弊。 Penatua Yan He pun langsung meminta bukti dari ucapan Han Feng barusan karena tanpa sebuah bukti ucapan tersebut hanyalah sebuah kebohongan semata. Han Feng kemudian menceritakan kalau dia bertarung beberapa hari yang lalu dengan Su Beitian dan pada saat itu dia berhasil merusak meridian dari Su Beitian. Jadi jika hari ini Su Beitian berhasil mengeluarkan potensi bela diri elemen ganda, bukankah hal tersebut cukup mustahil? 我曾与苏北天交手，定冰火双系天级五脉，天一定服用了这种丹药。 Terlebih lagi, Han Feng pernah mendengar kabar kalau keluarga Su punya sebuah pil yang bisa membuat sebuah ilusi kebangkitan potensi bela diri seseorang, yang mana Han Feng menuduh Su Beitian sudah memakan pil tersebut. Mohan juga terlihat di sini langsung menyambung pembicaraan dengan berkata kalau senior Han Feng pasti benar, di mana Su Beitian adalah orang yang sudah melakukan kecurangan. 韩师兄说的没错。 Dengan cukup santuy, Bang MC kita memberikan jawaban di mana dia kembali menantang Han Feng dalam sebuah pertarungan untuk membuktikan apakah potensi bela diri elemen ganda yang dikeluarkan olehnya adalah sebuah ilusi atau bukan. Han Feng sendiri kelihatan tidak keberatan jika Su Beitian mengajaknya untuk berduel, lagi pula dia sedang dalam mode percaya diri karena beberapa hari yang lalu juga berhasil membantai Su Beitian. 你说完了吗？你敢接受我的挑战吗？你真以为服下丹药，那我就成全你。 Karena keduanya sudah sepakat untuk berduel, Penatua Yan He langsung membuat sebuah formasi pertarungan di atas altar sebagai pembatas. 那就以此为戒。 Bagi siapapun di antara Han Feng atau Su Beitian yang keluar pembatas, maka akan dinyatakan kalah dalam duel kali ini. Dimulainya duel antara Han Feng dan juga Su Beitian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya teman-teman. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.